Oke, tes sudah masuk. Iya, sudah masuk. Sudah masuk. Masuk. Halo kawan-kawan. Halo teman-teman. Balik lagi. Jumpa. Yo. Anjay, dari mana lu dapet itu? Gue mau pantun lah. Ya oke, pantun silakan. Beli es kelapa. Yo. Cakep. Di Mang Yaya. Anjay ya. Jangan Mang Yaya. Apa tuh? Mang Joni. Gak, gua pantun apa ulang? Yoi. Beli mie ayam. Sekarang mie ayam. Tadi es kelapanya kemana? Es kelapanya nggak jadi. Sekarang bakso. Beli bakso. Yo. Ya, Beli bakso campur ayam bakar. cakep. Selamat datang di Bejat Bengkel. Hujan. Yoi. Tungkul gitu. Untuk ketidakjelasan kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang sabar-sabar. Iya. Ya, intinya pokoknya yang sabar, intinya lu sabar juga. Lu nonton juga harus sabar, oke? Karena tema hari ini adalah Sabar. Yoi. Oke. Urian sekali. Sabar. Kita harus bawa. Aduh. Bengek gua Udah minum air dulu. Aku minum dulu ya, Bro. Iya, silakan. Jadi untuk kali ini Sabar. untuk kali ini kita tutup aja dulu. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan bahas sabar, udah dijelasin nama yang tadi sambil ketawa-tawa sakit perut gua anjing. Iya. Jadi untuk pembahasan kali ini apa sih itu sabar menurut lu sendiri? Sabar itu adalah rasa bangsa ngadepin orang kayak lu gitu. Fokus. Sabar. Sabar itu adalah sesuatu perasaan Ini. yang dimana kita harus tenang dalam menghadapi sesuatu atau situasi gitu yang mendadak. Iya, kayak tahu. Iya dadakan. Iya. Lu dapet jokes dari mana? Lucu juga. Yang penting apa? Yang penting lucu. Iya. Sabar itu kalau menurut gua apa itu sabar? Sabar itu ini apa ya? Kita ngecek mulu dari tadi. Gua ngopi, Bang. Mana poinnya? Jadi gini teman-teman. Sabar itu bukan sebuah kalimat yang bisa kita tuturkan secara kata-kata atau filsafat. Jadi suatu perasaan kita yang kita tahan dari suatu emosional yang akan memuncak. Nah, itu sabar, Bro. Sabar itu adalah ketika kita tenang menghadapi situasi. Sabar itu suatu pertahanan. Sabar itu engkong gua. Gong lu subur juga. Subur, sabar, sabir. Jadi intinya gitulah. Pokoknya lu udah tau lah sabar kayak gimana. Iya, rasa nggak perlu sabar. dijelasin Jadi lagi. nggak perlu dijelasin secara detail sih. Iya, jadi Karena langsung aja kedua. sabar itu udah ada di kehidupan kita semua. Lagi kenapa sih Mbak Yayat anjir banget setelah ditulis bodoh. Mbak Udah tau Yayat. sabar aja nggak bisa dijelasin. Gak apa-apa, biar kita bisa belajar sabar. Keluar lagi dia. Lama-lama gue gak sabar ngadepin kayak gini. Lanjut nomor 2 tuh. Udah gue yang baca. Oke. Cara mendapatkan dan melatih rasa sabar. Yoi, Nah, keren banget ini pertanyaannya. menurut lu gimana, Bro? Menurut gue adalah cara mendapatkan sabar ya. Cara mendapatkan dan melatih rasa sabar. Kalau untuk cara mendapatkannya sendiri, setiap manusia memiliki rasa sabar. Iya, Itu pasti. pasti. Setiap manusia mendapatkan pasti ada pasti memiliki Rasa sabar. rasa sabar. Jadi kalau ditanya untuk mendapatkannya gimana, ya kurang tepat. Ya, terus gimana? Karena udah dapet nih. Ya kan? Udah dapet. Nih lu nggak sabaran nih, padahal tema kita sabar. Itu Leyanto kenapa nggak dibantu, bodoh? Di Yeyen sekarang Yanto. Kan yang nulis mereka berdua. Iya sih. Mungkin ini kali kerjasama mereka berdua ya. Nah, kalau begitu melatihnya dah. Oh, melatih rasa sabar. Jadi gini, rasa sabar itu menurut gue perasaan yang unik. Karena latihannya setiap hari, ya kan? Ujiannya mendadak terus, ya kan? Ya nggak? Iya. Latihannya setiap saat, ujiannya mendadak, ya kan? Kayaknya mau itu coachnya nggak kayak gitu ya? Iya kayak gitu kalau dari gua mah. Oh ya udah. Iya. Kalau gitu gue nggak bisa jawab deh. Iya. Lanjut. Udah gitu lah.
Iya kayak gitu. Ya jangan lupa subrek. Udah gitu doang serius. Udah. Oh, ya udah. Sebaik banyak, singkat padat dan lucu. Nah, kalau menurut gue sendiri nih untuk melatih rasa sabar. Kalau untuk melatih rasa sabar itu rasa sabar nggak bisa dilatih. Itu suatu emosional yang kita tahan sendiri. Ya kalau lu mau mencoba rasa sabar, melatihnya, ya lu harus tetap mengalah gitu, mengalah dari suatu situasi apapun. Lu mengalah ketika lu sabar. Lu subur, gue panggil subur nih. Pak Sabar, Pak Subur, Pak Subur. ribut tuh berdua. Jadi kalau selama lu bisa nahan, selama lu bisa ikhlas, nahan emosi atau rasa syukur. Sebenarnya sih sabar tuh Banyak ya banyak faktornya. jenisnya, nggak bisa didefinisikan dalam satu Satu- kesatuan gitu. Iya, satu kesatuan. Jadi kan sabar ada yang sabar kehilangan, berarti cara kita sabarnya mengikhlaskan. Iya, mengikhlaskan. Kalau misalnya kita Bukan sedang- sabar sih, itu tabah gitu ya. Iyalah, tabah. Iya. Habis itu kalau emang Apa sih? Apa sih, Bang? muka lu ngeselin juga. Iya, memang gini mukanya. Nah, habis itu kalau emang lu lagi dihadapin masalah gitu, Iya. lu harus yaudah, lu harus sabar. Terus kalau Kayaknya susah banget ini materinya, Cuk. iya berbobot banget ini. Gue aja pusing ini. Aduh. Melatih rasa sabar ya, kita Melatih rasa mencoba untuk menahan emosi, yaitu Iya, ikhlas. iya menahan emosi. Iya, ikhlas, menahan emosi, mencoba bersyukur, mencoba mengalah. Nah, itu mungkin kunci-kuncinya. Iya, untuk ini ya, untuk apa dasar-dasar dalam Iya, melatih rasa dasar-dasar lu bersabar. Kalau emang lu dihina ya tahan sabar. emosinya. Kalau lu diinjek sabar. Kalau lu Kalau diinjek udah injek balik, Bro. buset barbar amat. Matiin lah. Enggak, itu tadi bercanda. Oke, lanjut ya, itu batas dari rasa sabar tersebut. Ini dia nih yang pengen buat gue bahas sih sebenarnya. Iya, coba bahas. Batas rasa sabar. Apa Soalnya tuh, kan Bang? orang-orang kadang bilang batas rasa sabar. Rasa sabar itu nggak ada batasnya. Nah, ini dulu ada yang pernah ngomong, siapa ya? Gus Dur pernah ngomong kayak gini. Rasa sabar itu nggak ada batasnya, gitu. Setahu gua itu enggak, dengerin dulu anjing. Iya. Enggak, buat baca. Materinya sabar loh, enggak ada sabarnya pisan hari ini. Iya. Terlalu barbar sekali ya. Rasa sabar itu nggak ada batasnya. Kalau rasa sabar ada batasnya, berarti kamu belum sabar, kata beliau begitu. Iya. Kata Gus Dur. Cuman gue kurang begitu setuju, karena kita kan manusia biasa. Ya. Jadi memiliki rasa emosi lah, masih emosian. Berbeda dengan orang-orang yang seperti tingkatannya ustadz, wali yang kelas-kelas atas, pastor. Kemarin Ustadz enaknya gue injek juga ngomel-ngomel. Aduh. Gak jadi imam lagi nih. Ntar kita sholat di mana imam marbot. Aduh. Bercanda tadi guys, bercanda. Enggak, itu bohongan sumpah. Iya. Enggak mungkin anak Ustadz gue injek. Iya, orang kita ludahin. Enggak, Cuk. Udah, Cuk. Iya, oke. Canda. Rasa sabar, batas rasa sabar ya itu seperti gue bilang tadi, rasa sabar itu pasti ada batasnya. Karena kita apa? Kita manusia, kita kita dua Antonis. Iya, kita dua Antonis. Nah, kalau menurut gua dari batas rasa sabar ya, semuanya pasti ada rasa batasnya ya. Kalau emang kata Gus Dur, nggak kata Muhammad juga kayak gitu, bilang Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad juga nggak beda jauh dengan kalimat Gus Dur tersebut. Cuman kayak kita manusia biasa, kita punya batasan. Kayak kita aja nggak bisa sempurna, apalagi rasa sabar kan. Iya sih, lu nyambungin anjir. Ya gini aja kan. Ojo menggatok-gatokan. Udah lu itu anjay lah. Manusia itu kan kayak nggak sempurna, kita aja nggak sempurna. Jadi kita punya batasan sendiri. Masa kak rasa sabar itu pun punya batasannya sendiri. Tapi lu setuju nggak sih kalau manusia itu punya ini apa namanya? Punya indera keenam? Beda topiknya. Iya, beda topiknya. Cuman kalau gue bilang kalau kalau ada orang yang rasa sabarnya dipendam tiba-tiba meledak, gue nggak bisa nyalahin tuh orang. Emang yang bodoh aja yang nganuin orang rasa sabar kayak dia gitu. Ya, istilahnya kan. Apa sih kalau misalnya ini rasa sabar itu nggak jauh beda sama kayak rasa minta maaf gitu, ya kan? Rasa maaf gitu. Ya, maksudnya rasa maafin gitu. Iya. Soalnya kan banyak
orang yang bilang kalau minta maaf kita harus maafin, ya kan gitu kan. Allah aja Tuhan aja maha pemaaf. Jangan gue tahu jok lu. Tuhan aja maha pemaaf, masa manusia yang jangan bawa yang nggak sempurna enggak gitu kan gitu. Padahal nggak jadi ya. Itu bahaya, jangan. Takut Ustadz marah. Nah, kalau itu langsung keempat tuh cara mengajarkan rasa sabar kepada orang lain, bro. Iya, yang pasti harus sabar. Iya sih. Iya, harus sabar dengan mengajak. Harus sabar mengajarkan rasa sabar kepada orang yang tidak sabar. Mampus lo. Oke, bagus. Kalau itu bagus. Nah. Iya. Ya gitu dong. Ya harus sabar. Ya lu maunya apa sih dari tadi itu doang. Emang harus apa sih? Pak, penjelasan Bapak tuh kurang. Oh ya, kurang sabar. Iya. Menurut gua mengajarkan rasa sabar pada orang lain adalah saat kita harus tahu diri kita dulu sendiri gitu kan. Kalau kita nggak sabar, ngapain kita ngajarin orang sabar? Tapi ya kalau misalnya lu nggak sabaran nih, terus ada teman lu yang nggak sabaran juga, ya mendingan lu berdua belajar sabar bareng-bareng kan lebih. Nggak bakal kayak gitu kejadiannya. Bisa. Gua nggak sabar. Gua nggak sabar. Nah, kita kesel sama satu orang. Kita berdua nggak sabar-sabaran, kita pukulin tuh orang. Slow, ada gue yang sebagai penengah. Gue sabar. Hah? Sabar gue gali tanah dulu maksudnya gitu. Kita kubur bareng-bareng. Nah, untuk ya pertama lu harus cari apa penyebab dia emosi dulu, gitu kan. Nah, diingetin tapi kalau itu tuh berlebihan, itu tuh bisa mencelakai suatu umat, mencelakai orang-orang sekitar, bisa mencelakai dirinya sendiri. Melenceng dikit bahaya lu. Gue keceplosan yang tadi. Tapi emang susah sih rasa sabar ini sebenarnya antara mau apa enggaknya gitu loh. Niat apa enggaknya gitu orang. Iya. Sebenarnya sih kita nggak bisa menjanjikan bahwa abis lu denger ini lu bakal sabar ya. Iya. Nih misalnya nih lu penonton nih, gue penonton. Iya, kita aja nggak sabar nih baca teksnya. Iya. Nih gue penonton nih. Bro, itu dompet lu diambil. Iya. Lah lu kok gitu? Gue sabar, gue abis nonton podcast Dua Antonis gitu kan. Bengkel hujan. Iya gila gitu kan. Iya. Oh sih mantap. Jadi bisa dibilang itu ada beberapa faktornya sendiri dari rasa sabar. Pertama, faktor yang pasti lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat menentukan. Pengajaran dari orang tua. Yang mungkin kedua, ada orang tua di sini atau calon orang tua. Tolong ajarkan anaknya rasa sabar. Atau yang sudah menjadi orang tua di usia dini. Oke, skip. Oke, yang itu oke dah. Tolong mengajarkan cara pokoknya pertama dah gue udah pusing. Intinya mengajarkan rasa sabar itu nggak segampang membalik. Enggak gini. Mengajarkan kan kalau mengajarkan sampai mengajarkan kita harus sabar dulu. Iya. Ya kan? Nah, mengajarkan orang lain untuk sabar itu nggak segampang belajar rasa sabar sendiri gitu. Soalnya kita juga ibaratnya apa sih? Kalau lu main game ngegendong tim feeder gitu. Iya. Enggak semua bakal ngerti. Iya sih. Kayak misalnya lu kerekom. Iya. Lu ngerjain ngetik ngeprint. Nah, temen lu bagian ngeprint doang. Temen lu ngeprint doang. Iya, presentasi kagak mau. Enggak mau. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Ada juga yang cuma modal duit doang. Iya, itu lebih bangsat. Cing. Sabar. Padahal lu kita enggak sabaran ya. Iya sih. Itu bagian lu tuh, iya bayar sih. duit doang. Ya udahlah, enggak usah diungkit-ungkit. Ngehina orang dirinya sendiri. Yang penting kan sabar. Iya, sabar. Iya. Nah, kalau dari pertanyaannya sendiri nih, Bang. Iya. Ya, gue mau nanya nih, Bang. Aduh, pertanyaan. Ya, misalnya orang lain dah. Misalnya saya orang lain nih. Iya. Saya mau nanya nih, Bang. Bisa aja tak. Saya mau nanya nih, Bang. Nah, kalau misalnya ada teman kita nih, Bang. Sabar banget gitu, Bang. Maksudnya sabarnya kelewatan, padahal udah kelakuannya udah dilakuin, diapain baik gitu. Nah, gimana caranya biar dia membela gitu? Kan sabar pasti ada batasannya. Iya. Nah, saat orang terlalu sabar, dia nggak tahu bahwa dirinya sedang diinjek-injek. Nah, cara kayak dimanfaatkan gitu. Iya, gue sabar, gue baik gitu. Tapi ya gini, dia nggak sadar kalau dia dimanfaatin. Gimana tuh caranya darinya, Pak? Yang tadi gue bilang gitu, yang gue udah jelasin. Sabar itu kan
ada batasnya gitu. Kalau misalnya ada orang yang kelewat sabar, ya untuk nyadarinnya gitu kan. Iya. Untuk nyadarinnya agak susah. Kenapa susah? Karena dia udah udah berpegang teguh, berpegang teguh pada pendirian yang sabar itu tidak ada batasnya gitu. Oke. Dia percaya kalau rasa sabar itu nggak ada batasnya. Makanya itu ketika dia dikecewain, dia diapain, dia ngerasa ya nggak ngerasa apa-apa, maksudnya gitu. Tapi kalau dia misalnya, nih bang, saya pertanyaan kedua bang, saya penonton. Iya udah. Saya penonton kedua bang. Iya. Nih misalnya ada orang juga satu teman saya juga sabar nih, sabar banget. Cuman sabarnya di depan, di belakang ngeluh. Itu gimana tuh bang? Oh itu goblok. Kok gitu bang? Gue bilangin lo bang. Gue bilangin bang. Jangan. Ngadu domba lu. Jadi di awalnya sabar, itu mah muka dua, munafik dong, bukan sabar itu mah. Ya kan? Iya, sabar di depan, di belakang lu ngeluh. Cemoh. Iya. Ngedumel. Cemuh sih. Cemoh. Iya intinya itu. Lama-lama gue nggak sabar lu bikin video kayak gini. Sabar, materinya sabar lu. Iya udah sabar. Nah, tapi enggak nih, ada pertanyaan nih dari gue nih. Kalau misalnya nih lu nggak bisa sabar, ya kan? Iya. Lu nggak bisa sabar dalam menghadapi ujian, ya kan, atau apa. Terus ada orang nih yang sosokan gitu bilang, lu tuh harus sabar, lu tuh harus kayak gini. Nah, gimana menurut lu? Sedangkan gue sendiri nih belum bisa gitu. Gue belum bisa sabar. Nah terus ada nih orang nih sotobat nih, seolah-olah dirinya paling benar. Iya, so asik. Pukul aja tuh. Lo harus sabar bre gitu. Oh gitu. Iya. Biasanya kayak gimana ya ngadepin orang kayak gitu ya? Enggak, maksudnya itu kita misalnya didapetin ujian. Iya. Tiba-tiba Sedangkan orang kita sendiri juga masih dalam fase sabar. Iya. Maksudnya fase belajar untuk sabar. Nah ini datang orang-orang nih tiba-tiba nih, nggak tahu dari mana ya kan? Tiba-tiba lu bilang lu harus sabar gitu. Semua ini ujian. Nggak, jadi lu harus sabar. Ada yang lebih bangsat tuh, sumpah. Apaan tuh? nih gue lagi misalnya gitu. Nih misalnya gue yang bagian yang pengen sabarnya nih. Oke. Aduh ya Allah, ujian gini banget. Gue gini-gini, misalnya keluarga atau keuangan segala macem gitu. Iya. Datang nih, asik, so tahu, so iye gitu, datang orang gitu. Lu harus sabar bre gitu. Ada orang-orang yang lebih dari lu, ada yang nggak punya ini, nggak punya itu. Gitu. Iya, udah nggak ngebantu gimana tadi ngelatih sabar, iya. Nyuruh sabar, ngebanding-bandingin. Nah, maksud gue tuh kalau lu pengen ngelatih orang buat sabar, lu jangan cara gitu caranya. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya lu belum bisa sabar ya tadi sih, jangan ngajarin, jangan sosokan ngajarin. Kalau emang punya temen lu punya yang kena musibah gitu. Dan lu pengen mencoba biar dia sabar gitu, ya support dia. Iya. Ayo, lu punya masalah apa cerita ke gua, nanti gua usahain, gua bantu. Lu pasti bisa ngelewatin fase ini, gitu kan? Iya. Lu jangan cuman istilahnya cuman ngasih kritik, lu kasih solusi. Iya. Datang, bro, lu harus sabar. Iya, orang-orang tuh ada yang nggak punya ini, nggak punya itu. Dasar nggak bersyukur. Abis itu pergi tuh orang itu. Iya, nggak ngasih solusi apapun. Iya, sekalinya ditanya, abis itu gua harus ngapain? Intinya sabar, coba bayangin ini. Oh yaudah, ujung-ujungnya gini, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Itu kemarin kita kayak gitu udah. Oh iya, jangan kayak gitu. Oh, iya. Iya juga sih. Tapi gue sebel sih sama orang kayak gitu. Iya. Jadi gue sebel sama diri gue sendiri. Ya intinya kita di sini ngasih solusi juga, tenang aja, kita nggak kritik doang. Iya bagus itu. Solusinya apa tak? Gitu. Tadi kita udah ngasih solusi. Iya sih udah bener. Lu harus lihat kondisi lu. Lu kalau lu punya teman ya lu hubungi temen lu yang bisa bener-bener bantu di mana posisi lu berada gitu kan. Karena emang jujur kalau setiap kesabaran dalam setiap kondisi itu susah. Dan juga kalau rasa sabar ini misalnya untuk temen gitu, misalnya teman lu ada masalah. Nah lu jangan sosokan datang untuk nyuruh sabar, sedangkan lu aja nggak sabar buat dengerin masalah dia ya kan. Sosokan lagi. Jadi lu harus sabar dulu, dengerin keluh kesahnya dulu apa. Iya. Nah terus kalau misalnya ini cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ya solusinya, kalau emang lu nggak nemuin solusinya, lu tinggal bilang gini aja, gampang nih. Yaudah bre, kalau gitu lu coba sabar dulu aja. Lu di sini ada gua.
Kalau perlu apa-apa lu tinggal hubungin gua siap bantu lu kapanpun. Nah, Titik, udah nggak ada yang tersakiti di antara kan kita. bagus banget. Itu kayaknya gue yang ngomong. Nggak ada. Nggak ada. Kemarin aja temen lu buang. Sumpah itu gue. Iya. Iya. Enggak, gue manusia paling sabar loh. Iya. Nah, kayak gitu. Lu kalau nggak bisa bantu, lebih baik tidak ngomong. Lebih baik. Tadi udah gue kasih tahu tuh, misalnya lu nggak bisa punya solusi buat teman lu ngomong kayak gitu tuh. Tapi ya intinya itu sih. Iya. Sabar. Nah. Iya. Udah segitu aja lah udah. Ya udahlah. Lu mau pantun nggak? Gue mau pantun dong. Yoi. Ikan lele, ikan kakap. Yoi, cakep. Kita beli ulang. Enggak. Ikan sepat, ikan kakap. Yoi. Kita- Enggak, tapi lebih enak gini. Malam-malam beli rokok. Cakep.